Halo, selamat malam pemirsa Jopos TV, apa kabar? Saya Rizal Nugraha bersama Anda dalam Bincang-Bincang. Bulan Februari 2026 menandakan sudah ada 1 tahun kepemimpinan para kepala daerah di Indonesia termasuk yang ada di Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sudah memimpin selama 1 tahun di periode kedua kepemimpinannya di Surabaya. Apa saja catatannya? Apakah banyak keberhasilan atau ada banyak hal-hal yang menjadi catatan yang bahkan mungkin menjadi rapot merah begitu yang mungkin menjadi perhatian dari DPRD Kota Surabaya yang menurut banyak pihak rasanya DPRD dengan Pemkot di Surabaya ini hubungannya sangat akrab. Apakah iya? Nanti kita akan bahas dalam bincang-bincang pemirsa, namun kami hadirkan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Pada periode pertama, sejumlah program prioritas pemerintah Kota Surabaya tertunda akibat pandemi COVID-19. Pada periode kedua ini, Wali Kota Eri Cahyadi menargetkan percepatan realisasi visi misi yang berpihak kepada masyarakat kecil atau dikenal dengan tagline Pro Wong Cilik. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat di era kepresidenan Prabowo, Pemkot Surabaya memastikan program prioritas tetap berjalan. Sejumlah program yang telah direalisasikan antara lain kenaikan insentif RT dan RW, program Kartu Surabaya Hebat atau KSH, beasiswa bagi keluarga miskin, hingga layanan kesehatan gratis yang ditanggung pemerintah kota. APBD Kota Surabaya tahun 2026 yang telah disepakati sebesar 12,7 triliun rupiah ini pun difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan. Di tengah isu penonaktifan peserta BPJS PBI yang menjadi perhatian publik, pemerintah Kota Surabaya menyatakan akan melakukan pendataan ulang serta memastikan warga kurang mampu tetap mendapatkan perlindungan kesehatan melalui skema Universal Health Coverage atau UHC daerah. Sementara di sektor pendidikan, program beasiswa pemuda tangguh tetap menjadi prioritas. Wali Kota Eri Cahyadi bahkan turun langsung melakukan verifikasi agar bantuan tepat sasaran. Pemerintah kota menegaskan investasi pendidikan menjadi kunci pembangunan Surabaya dalam 4 tahun ke depan. Selain pembangunan RSUD Eka Candrari yang menjadi salah satu proyek strategis, Pemkot Surabaya juga menargetkan penguatan layanan publik berbasis digital serta peningkatan kualitas infrastruktur pemukiman. Namun, dengan berbagai tantangan fiskal di tingkat nasional, kepemimpinan Eri Cahyadi di periode kedua ini akan diuji dalam menjaga konsistensi program pro rakyat, sekaligus memastikan Surabaya tetap tumbuh inklusif dan berkelanjutan. Surabaya di tangan Eri Cahyadi, pemirsa, menjadi topik kita di Bincang-Bincang malam hari ini, dan tentu saya tidak sendiri. Di studio sudah hadir narasumber saya malam hari ini. Ada Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Mas Arief Fatoni, dan juga pakar kebijakan publik dari UNESA, Mas Ahmad Nizar Hilmi. Mas Tony, Mas Nizar, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih tadi sempat sehat, alhamdulillah. Tadi sempat tersenyum Mas Tony ketika saya bilang hubungan antara pemerintah Kota Surabaya dengan DPRD Kota Surabaya rasanya begitu akrab. Apakah akrabnya dari sisi positif atau ada kekurangan justru di sana? Nanti juga Mas Nizar bisa memberikan pandangannya. Usai jeda pemirsa, kami akan bahas dalam Bincang-Bincang. Kami akan segera kembali. Ya, pemirsa, kepemimpinan Eri Cahyadi sebagai Wali Kota Surabaya sudah berlangsung 1 tahun di periodenya yang kedua. Dan tentu ini menjadi menarik karena Surabaya menjadi kota yang
kabarnya memang berkembang cukup besar, menjadi perkembangan cukup bagus di tangan kepemimpinan Eri Cahyadi. Ada beberapa indeks seperti indeks pembangunan manusia, lalu beasiswa pendidikan yang menjadi sisi-sisi positif. Nah, ini yang juga menjadi sorotan dari DPRD Kota Surabaya. Saya langsung ke Wakil Ketua nih, Mas Tony. Gimana? Kemarin kan ini udah setahun gitu ya. Saya ingin tahu juga nih, sebenarnya DPRD Kota Surabaya adakah penilaian-penilaian tertentu dari kepemimpinan di setahun yang pertama ini? Iya, jadi kalau kebetulan seluruh anggota DPRD ini kan berasal dari partai pengusung Eri Cahyadi, Armuji dalam pemilu kada kemarin. Kita ingat kita punya calon tunggal ya pada saat itu. Jadi otomatis karena kita mengusung itu tidak hanya dalam konteks memenangkan hati rakyat dalam pemilu kada, tetapi bagaimana paslon atau calon yang sudah ditetapkan ini bisa berhasil menunaikan seluruh visi misinya hingga 5 tahun mendatang. Karena kan ada kewajiban bagi calon yang ditetapkan sebagai pemenang itu kan mengimplementasikan visi misi masuk dalam RPJMD 5 tahun Kota Surabaya. Nah, kalau kita melihat RPJMD Kota Surabaya 5 tahun ke depan, dalam 1 tahun ini memang kami masih melihat kepemimpinan Eri Cahyadi Armuji ini masih on the track lah, Mas Dista. Artinya janji-janji yang tertuang dalam visi misi itu terimplementasikan dengan baik melalui postur APBD yang didasari oleh RPJMD itu. Kalau kita lihat memang penanganan stunting di Kota Surabaya di masa Eri Cahyadi Armuji itu suka tidak suka memang relatif lebih berhasil dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Karena apa? Mas Eri Cahyadi ini menangani stunting itu dari hulu ke hilir, lintas OPD, kolaborasi semua pihak, swasta masuk, kemudian pemerintah masuk dan lain-lain. Alhamdulillah penanganan stunting kita berhasil. Pembangunan infrastruktur juga alhamdulillah sudah tidak ada dikotomi. Kalau dulu kita istilahkan bahwa kawasan timur Surabaya ini seolah-olah nir pembangunan, karena pembangunan difokuskan pada barat dan pusat. Alhamdulillah di masa kepemimpinan Eri Cahyadi, desentralisasi layanan kesehatan sudah terlaksana dengan baik dengan terbangunnya Rumah Sakit Eka Tandarini di timur. Betul. Nah, tinggal ini yang menjadi PR ini kan pembangunan Rumah Sakit Surabaya Selatan yang tertunda, Mas Dita. Kalau kemudian di visi misinya itu ada pembangunan Rumah Sakit Surabaya Selatan dan Utara, insya Allah Mas Eri Cahyadi Armuji akan memberikan legacy kepada masyarakat bahwa di masa beliau sudah ada 5 zona layanan kesehatan yang sudah terdesentralisasi dengan baik. Nah, itu dalam konteks kesehatan. Pendidikan juga alhamdulillah kita ya on the track ya. Hanya kemudian kemarin ada beasiswa tangguh, pemuda tangguh, terjadi pro dan kontra karena regulasi yang baru. Saya pikir itu sesuatu yang tinggal dikomunikasikan dengan baik dengan perguruan tinggi yang sudah kerjasama itu, sehingga tujuan kita membantu pemerintah pusat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu menjadi tidak tertunda. Nah, hanya saja memang kan tiada gading yang tak retak, Mas Dista. Pasti. Nah, kalau kita bicara yang baik-baik saja kan kita seolah-olah mengkultuskan Mas Eri Cahyadi Armuji ini sebagai pemimpin tanpa celah kan gitu. Nah, bahwa jangan lupa wali kota dan wakil wali kota itu melaksanakan tujuan bernegaranya atau mengimplementasikan visi misinya itu membutuhkan jajaran birokrasi. Ya. Birokrat yang dalam hal ini pemerintah kota. Memang kami melihat kadang-kadang ada beberapa kehendak goodwill dari wali kota Surabaya ini ketika berhadapan dengan lintas OPD itu masih terhambat, tidak kunjung selesai. Tidak kunjung selesai. Ya, kita lihat yang sempat ramai di kota Surabaya penanganan parkir. Nah, itu kan sebenarnya kalau kemudian dilakukan lintas sektoral sebagaimana menangani stunting itu, saya yakin insya Allah akan ada keberhasilan. Nah, begitu kemudian terjadi polemik di tengah masyarakat, alhamdulillah kemudian wali kota Surabaya sebagai pemimpin kota Surabaya ini mendeklarasikan diri untuk menuruti kehendak rakyat dan memerangi semrawut penataan parkir di kota Surabaya dengan parkir non tunai, bukan parkir berlangganan ya Pak Mas Rizky ya. Karena ada 2 istilah. Kalau parkir berlangganan saya tidak sepakat.
Karena kita akan meniru kegagalan kota sebelah, Daerah-daerah lain lah ya. Iya, itu kan daerah lain menerapkan parkir berlangganan, rakyat sudah dipungut retribusi ketika perpanjangan STNK, tetapi di lapangan masih membayar lagi. Nah, di Surabaya saya tidak sependapat kalau kemudian diterapkan parkir berlangganan, meskipun ada salah satu pengusaha yang mendorong seolah-olah ke arah sana. Tapi alhamdulillah wali kota menolak itu dengan kemudian menggelorakan kebijakan parkir tepi jalan non tunai, artinya cashless. Kemudian di sisi yang lain juga dibuat organ ad hoc namanya Satgas Anti Preman. Agar apa? Agar kalau masyarakat, tugas pemerintah itu kan memberikan rasa nyaman dan aman bagi warganya, baik yang pelaku usaha maupun warga yang sedang bepergian untuk menikmati produk dari pelaku usaha itu. Nah, dengan adanya Satgas Anti Preman itu, kalau kemudian masyarakat merasa keamanan dan kenyamanannya terganggu dengan praktek jukir ilegal, nah biar Satgas Anti Preman yang akan melakukan penindakan. Karena pemerintah kota, cabang kekuasaan itu kan dibagi menjadi 3, Mas Dista. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, pemerintah daerah ini tidak memiliki cabang penegakan hukum, kecuali penegakan perda, Satpol PP. Tapi kan kadang-kadang Satpol PP juga punya keterbatasan, karena kan cuma tipiring. Nah, penegakan hukum itu kan domainnya teman-teman kepolisian. Dan jadi harus ada sinergi di sana. Betul. Nah, Satgas Anti Preman itu kan kolaborasi antara 3 unsur itu tadi, pemerintah, kemudian TNI, Polri, dan mudah-mudahan dengan ini memberikan pesan kepada seluruh warga Surabaya bahwa di Surabaya sudah ada itikat baik untuk mengurai benang kusut penanganan parkir yang turun-temurun tidak pernah ada keberhasilan. Oke. Gitu, Mas Dita. Jadi memang dipandang sudah masih on track gitu ya dengan janji kampanyenya lah yang memang sempat disampaikan, meskipun masih ada beberapa catatan di tahun pertama di periodenya yang kedua. Saya ingin pendapat dari Mas Nizar nih, kalau Mas Nizar memperhatikan dari kepemimpinan Pak Eri Cahyadi gimana nih? Kebijakan-kebijakan publiknya terutama. Iya, pertama kepemimpinan beliau ini saya bisa katakan relatif stabil dan estafet dari kepemimpinan sebelumnya itu juga berlangsung cukup baik dan cukup on track seperti yang tadi disampaikan. Cuman ya pastinya ada beberapa catatan, pasti itu. Pertama soal manajemen kota yang memang kalau dalam administratif sudah baik. Administrasi jalan, tidak ada kendala. Kalau misalnya kita lihat Surabaya juga indeks sakitnya itu sudah AA tertinggi, itu sudah skor paling tinggi, artinya administrasi publiknya sudah berjalan dengan baik. Tapi yang menjadi pertanyaan dalam kebijakan publik sebetulnya bukan pada seberapa berhasil manajemen administrasinya dijalankan, tetapi apakah yang sudah dilakukan itu berhasil membuat transformasi sosial. Misalnya ketika, ada program untuk penataan parkir. Penataan parkir ini apa sih outputnya? Apakah kemudian hanya diukur dari kepuasan para pakar, misalnya pakar melihat itu, oh ini baik nih, udah oke misalnya. Tapi juga dilihat apakah masyarakat yang terdampak itu bisa mendapatkan nilai dari situ. Jadi public value itu menjadi bahan evaluasi bersama. Karena goals-nya di sana ya sebenarnya ya? Karena goals dari sektor publik seperti pemerintahan itu bukan pada seberapa banyak PAD-nya, tapi lebih kepada apa yang dihasilkan untuk masyarakat dari penggunaan anggaran itu. Jadi di situ, dan saya kira meskipun memang Surabaya termasuk daerah yang PAD-nya tinggi sekali dibandingkan dengan dana alokasi umumnya, jadi termasuk daerah yang kaya, tapi realisasinya cukup baik, banyak dilaporkan dalam program-program itu berhasil, mulai dari mungkin Rutilahu misalnya, itu juga sering jadi sorotan di beberapa riset dari mahasiswa. Lalu misalnya seperti salah satunya mungkin kampus kami itu sebagai penerima beasiswa pemuda tangguh yang cukup banyak, bahkan mungkin terbanyak di Surabaya. Itu menurut kami merupakan salah satu bentuk keberhasilan dari pengelolaan anggaran yang memang ditujukan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Nah, tapi saya ingin menyorot juga ada beberapa problem, misalnya
pemerintah mungkin perlu juga untuk mengikuti tentang apa perkembangan terkini, fenomena-fenomena terkini yang tidak hanya persoalan masyarakat, tetapi juga persoalan-persoalan yang di sekitar dari masyarakat itu. Saya ambil contoh misalnya seperti akhir-akhir ini kan masyarakat cenderung aware dengan isu seperti saya ambil contoh curanmor, parkir, banjir misalnya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah memang sudah tackle persoalan itu. Misalnya seperti pembangunan gorong-gorong di mana-mana, terus di beberapa titik juga dibangun bozem. Itu langkah yang mitigasinya bagus secara struktural. Tetapi kemudian persoalannya adalah apa sih sebetulnya hulu dari persoalan ini. Nah, ada sebuah riset yang kami lakukan, Surabaya itu termasuk dalam kawasan Urban Heat Island atau UHI. Nah, di mana land surface temperature-nya itu cukup tinggi. Nah, dengan suhu yang cukup tinggi itu berbanding lurus dengan tutupan lahan yang minim untuk lahan terbuka hijau. Bukan berarti pemerintah gagal mempertahankan, tetapi memang jumlahnya itu tidak secukup yang seharusnya. Karena hari ini tren di global ketika suhu bumi meningkat, pemerintah itu sekarang didorong untuk melakukan adaptive social protection. Jadi perlindungan sosial adaptif ini salah satunya adalah bagaimana supaya masyarakat itu minimal tidak kepanasan. Misalnya, saya lihat beberapa infrastruktur di kota Surabaya itu berhasil menangani itu, tetapi yang perlu dicatat adalah ini masih belum merata. Ada di beberapa titik halte itu sudah terpayung, tapi di tempat lain, nah itu konektivitas itu masih perlu diperhatikan oleh pemerintah. Itu hanya beberapa contoh ya yang terasa atau terlihat gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat ya Mas Tony, bahwa masyarakat Surabaya itu sudah terbiasa dengan jalannya birokrasi pemerintahan yang sudah baik dari bertahun-tahun yang lalu begitu ya. Dan kita tahu juga bahwa PAD Surabaya juga termasuk yang besar. Paling tinggi bahkan begitu bisa katakannya di Indonesia ini. Tapi apakah ini memang sudah sejalan dan sudah bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat seperti yang dikatakan oleh Mas Nisar tadi, itu menjadi goals yang cukup penting. Nanti saya akan coba buka satu persatu lagi case by case-nya mungkin yang bisa dilihat dari sisi kebijakan dan juga dari sisi pengawasan di DPRD Kota Surabaya. Usai jeda pemirsa, kami kembali. Kembali dalam bincang-bincang pemirsa, dan kami masih membahas terkait dengan kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di tahun pertama periode kedua kepemimpinannya di Surabaya. Saya langsung ke Mas Tony kembali nih. Mas Tony, kita tahu lah ya pemerintahan Kota Surabaya dari zaman era Pak Bambang Deha, bahkan sudah mulai banyak perbaikan, Tri Risma hari ini, dan bahkan sekarang dengan Eri Cahyadi. Masyarakat itu sudah terbiasa dengan pemerintahan yang baik, good government gitu ya. Terasa juga kah sampai sekarang? Karena tadi Mas Tony sebut ide-ide programnya brilian, bagus-bagus, tapi kadang ada hambatan ketika ada lintas OPD. Apa yang terjadi sebenarnya di sana? Jadi memang kepemimpinan politik, kepala daerah itu kan kepemimpinan politik gitu kan. Itu kan problem utamanya yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah konsolidasi birokrasi. Karena ini yang mengimplementasikan segala tujuan pembangunan yang ditetapkan dan dicanangkan oleh kepala daerah. Nah, di periode pertama, saya pikir waktu itu Mas Eri itu kan berjibaku dengan penanganan pemulihan COVID, Mas. Ya, kondisinya seperti itu. Saat membangun itu relatif hanya tersisa 1 tahun, dan itu menghasilkan Rumah Sakit Eka Candrarini. Nah, saya berharap mestinya di periode kedua ini dengan dukungan seluruh partai politik yang ada di Kota Surabaya, ini menjadi momentum bagi Mas Wali itu sejak dilantik itu untuk segera take off gitu loh. Nah, ternyata kan beberapa capaian program-program prioritasnya ini kan sedikit terhambat karena ya lintas OPD dan lain-lain. Makanya kami berharap ini segera dibenahi agar harapan rakyat yang dituangkan, yang diberikan kepada Mas
RI itu dapat tertunaikan dengan baik dengan kerja-kerja politik kerakyatan yang dilaksanakan melalui instrumen yang namanya APBD itu. Itu yang sering kita lihat. Nah, cuman tadi kalau Mas Dita singgung juga memang persoalan transportasi publik ini masih menjadi PR kita semua lah. Kita juga sebenarnya terus ingin mendorong agar ada transformasi dari masyarakat dari hunian kendaraan pribadi ini ke transportasi publik. Tetapi kan itu juga berkaitan dengan peradaban, cara pandang, berkaitan dengan tradisi dan lain-lain sebagainya. Tetapi sambil menunggu itu semua, kami berharap sektor transportasi publik ini harus segera dibangun. Kita memang punya bis, kita punya warawiri, tetapi kan berkaitan dengan SDM kan juga sering dapat keluhan, ugal-ugalan dan lain-lain. Karena memang saat itu rekrutmennya itu kan mengambil dari pemilik supir pemilik Len angkot. Len angkot itu sehingga itu menjadi problem bagi Dishub untuk bagaimana melakukan pemutakhiran mindset pelayanan dari driver ini. Kalau dulu ketika nyetir angkot itu kan tidak membawa nama pemerintah kota Surabaya. Tapi sekarang kan bis Surabaya, Warawiri itu kan membawa nama baik kota Surabaya. Nah ini saya berharap Dinas Perhubungan itu terus melakukan updating pengetahuan, updating pengalaman agar driver-driver ini bisa bekerja melayani sebagaimana birokrasi melayani yang digaungkan oleh pemerintah kota Surabaya. Nah itu yang mestinya harus menjadi upaya ikhtiar luar biasa 2026 ini. Kalau soal infrastruktur sudah selesai Mas Dista. Artinya gini, kita memang melakukan, meskipun kita ini APBD-nya cukup tinggi untuk ukuran kota ya, tetapi kan kalau lihat dalam postur 12 triliun itu anggaran yang bisa digunakan untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat selain spending mandatory dan lain-lain itu cuma 2 triliun per tahun Mas Dista. Itu untuk rutilahu, untuk beasiswa tangguh. Lain-lainnya kan habis untuk yang wajib itu belanja pegawai, kemudian anggaran pendidikan 20% sesuai dengan perintah konstitusi itu, kemudian anggaran kesehatan dan lain-lain. Nah, 2 triliun itu sudah dipakai untuk rutilahu. Kenapa? Kita semua mendorong agar rutilahu ini terus diperluas cakupannya, karena kami meyakini bahwa penanganan stunting itu tidak hanya dihasilkan dari kedua orang tua yang SDM-nya bagus, tetapi rumahnya itu juga harus baiti jannati, rumahku surgaku. Maka pemerintah kota harus melakukan renovasi, rehabilitasi terhadap rumah-rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni. Sehingga ini bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sehingga ketika nanti melahirkan generasi penerus bangsa itu sudah generasi unggul, bukan generasi stunting. Nah ini kan kita dorong terus agar capaiannya diperluas. Nah baru setelah itu infrastruktur jalan kan sudah mulai bangun bergeliat. Kenapa kok kita semua menyetujui peminjaman alternatif ke PT SMI kurang lebih 1,2 triliun itu agar mengejar ketertinggalan infrastruktur. Suka tidak suka IKN akan pindah sebagai ibu kota politik 2028. Maka Surabaya akan menjadi pintu gerbang ibu kota Nusantara atau istilah saya halaman depan. Maka kita harus berbenah, infrastruktur harus dikebut. Makanya kan kalau kita lihat tahun ini itu kan JLLB sudah mulai terbangun. Ya. Jalan luar lingkar barat itu loh Mas. Nah itu menghubungkan sampai ke Gresik. Kenapa kok Gresik? Karena faktanya Gresik ini dapat durian runtuh dari penanaman modal asing ya kan. Di situ ada smelting, investasi 72 triliun, ada GIP dan lain-lain sebagainya. Makanya agar Surabaya ini dapat multiplier efek ekonominya, ya bangun infrastrukturnya sehingga guyonannya silakan bekerja di Gresik, tapi luangkan waktu Anda di hari Sabtu Minggu di kota Surabaya untuk berbelanja macam-macam. Dengan akses yang semakin mudah. Dengan gitu akses yang kita permudah. Itulah yang kami buat kepemimpinan yang entrepreneurship. Sehingga Surabaya juga tetap dapat durian runtuhnya meskipun turunannya kira-kira gitu. Baik, karena memang perkembangan kota-kota di sekitar termasuk Gresik ini luar biasa. Iya. Tapi saya juga tertarik untuk masalah kebijakan dan kepemimpinan dengan warganya. Kalau Mas Nizar melihat apakah Pak Eri Cahyadi ini sudah bisa melibatkan warga dalam melakukan kebijakan-kebijakan publiknya, karena keterlibatan warga Surabaya ini kan juga rasanya cukup perlu ya. Kalau kita lihat dari kepemimpinan sebelumnya juga cukup dekat antara pemimpin dengan warganya. Gimana dengan yang sekarang Mas Nizar? Ya, Pak Eri ini punya latar belakang orang birokrasi awalnya. Jadi beliau itu salah satunya punya kepemimpinan
teknokratik sebagai nilai plus beliau. Beliau tidak hanya disuplai dan dikader oleh partainya untuk punya kepemimpinan politik, tapi juga background beliau di birokrasi itu punya bekal bagi beliau untuk punya kepemimpinan teknokratik. Artinya beliau paham detail pemerintahan. Beliau tidak gerusa-gerusu hanya bicara abstrak, tapi beliau tahu bagaimana melibatkan itu. Meskipun pada kenyataannya masih ada PR untuk mengkonsolidasikan OPD, memang. Tapi itu lebih baik daripada di beberapa daerah lain yang lebih sulit ketika bupati atau wali kota itu tidak punya visi yang sama, bahkan kalau diturunkan itu program-programnya udah beda lagi. Nah, Pak Eri saya kira dari aspek keterbukaan dan perlibatan masyarakat dengan salah satunya mungkin beliau lebih dikenal anak muda sekarang lewat sosial medianya dan juga beberapa konten dari humas pemerintah untuk meliput beliau terlepas apapun kontroversinya. Tapi cara beliau untuk menarik perhatian publik dan publik pun juga banyak merespon dengan bermacam-macam respons di sosial media yang di mana beliau ditayangkan sedang sidak atau sedang mengamati kasus di lapangan. Itu paling tidak respons masyarakat itu adalah input sebetulnya, input aspirasi untuk kemudian menjadi masukan bagi siapapun yang kemudian membacanya dari tidak hanya Pak Eri tapi setiap kepala dinas pun bisa memantau. Itu jadi tidak ruangnya semakin terbuka dan itu baik dan tinggal bagaimana kemudian aspirasi itu tidak hanya setelah ditampung kemudian digodok tetapi juga aspirasi ini siapa yang kira-kira bisa merepresentasikan dan kemudian siapa yang bisa diajak untuk berpartisipasi di dalam perumusan kebijakannya. Jadi ini tidak hanya selesai pada tayangan sosial media, tetapi juga kemudian ketika nanti melakukan pusrenbang atau ketika melakukan perumusan peraturan daerah, nah orang-orang yang representatif inilah yang kemudian muncul. Kan di situ juga ada banyak tokoh yang ikut berkomentar dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk bahwa perhatian masyarakat itu tinggi sebetulnya kepada beliau. Nah. Kembali lagi ya, karena memang berani membuka komunikasi publik bahkan melalui media sosial salah satunya, meskipun ya memang dengan kontroversi yang ada. Tapi bicara tentang kepemudaan, rasanya Cak Eri termasuk cukup fokus untuk membangun kepemudaan. Nanti saya akan lanjutkan karena ada anggaran dari APBD Kota Surabaya juga yang cukup concern untuk membangun kepemudaan Gen Z di Surabaya. Usai jeda pemirsa. Surabaya adalah kota besar yang sangat dinamis pemirsa dan memang kegiatan kepemudaan juga menjadi salah satu fokus program dari pemerintah Kota Surabaya. Saya ingin tahu bagaimana perjalanan anggaran untuk Gen Z, karena kabarnya ada anggaran setiap RW yang diberikan untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan. Benarkah begitu, Mas Tony? Karena mungkin banyak warga Surabaya yang merasa, loh, oh ya, mana gitu. Yeah. Ini salah satu program janji kampanye juga sebenarnya untuk membangun Gen Z kepemudaan di Surabaya. Ya, kalau pembangunan sumber daya manusia itu memang bagian dari janji kampanye yang harus dituntaskan oleh wali kota dan wakil wali kota ya. Cuman memang pada waktu pemberian nomenklatur pembinaan Gen Z itu di rapat badan anggaran sempat juga kita tanyakan, maksudnya ditanyakan oleh anggota banggar yang lain. Pembinaan Gen Z ini nomenklatur tetapi tujuannya apa dan lain-lain. Nah saat itu disebutkan sebagai reaksi atas kejadian yang ada di Nepal. Nah saat itu kan di Nepal dan di beberapa negara-negara lain itu kan Gen Z ini kan ada pergerakan gitu mengkonsolidasikan dirinya melalui platform media sosial dengan simbol One Piece itu tadi. Nah akhirnya pemerintah kota berpikiran ini kalau kemudian tidak ada pembinaan, bagaimanapun juga kalau kita ngomong pemuda itu kan aset masa depan. Betul. Generasi penerus bangsa itu kan terletak pada ini. Nah makanya kemudian Surabaya mungkin menjadi satu-satunya kota yang mengalokasikan anggaran pembinaan Gen Z itu agar Gen Z ini
kelak kalau sudah mendapatkan amanah untuk mengelola republik ini, dia sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan dari pemerintah, baik pemerintah kota, yang mudah-mudahan ditunjang dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Nah, memang karena ini anggaran baru, nomenklatur baru, kami juga wanti-wanti. Jangan sampai kegiatan copy paste. Copy paste semisal seluruh Karang Taruna di RW itu kegiatannya pelatihan budidaya sampah. Semua jangan gitu. Jadi harus ada local wisdom yang kearifan lokal yang dibangun. Kemudian ada keunikan dari sesuai karakter gitu. Betul, ya? Ada karakter yang makanya saya sarankan sudahlah tahun ini fokuskan pada 2 hal saja. Gen Z itu satu, peningkatan literasi digital bagi generasi muda, agar generasi muda kita ini bisa menjadi agen of truth, agen kebenaran yang memerangi disrupsi informasi yang berkembang begitu pesat. Kenapa ini menjadi titik pandangan fokus saya selama ini, Mas Nizar? Kita ini negara yang pondasi kebangsaan kita itu adalah keberagaman. Di tengah kondisi geopolitik global saat ini, adu kuat antara Amerika dengan Cina, itu Indonesia ini pasti menjadi tempat empuk untuk adu proksi, adu kekuatan. Nah, agar generasi muda kita ini bisa memilah mana informasi benar dan tidak, itu kan harus diperkaya literasinya melalui kegiatan literasi digital yang diselenggarakan di balai-balai RW itu. Itu kan tiap bulan ya. Baru kemudian di bulan berikutnya mungkin anak-anak muda kita itu yang selama ini menggunakan media sosial itu hanya untuk kepentingan-kepentingan yang dalam tanda kutip tidak memberikan nilai tambah ekonomi, ya sudah anggaran itu dipakai untuk pelatihan digital branding. Nah, hadirkan ahli-ahli, influencer-influencer sehingga mereka bisa menggunakan gadgetnya ini untuk membantu para pelaku UMKM sekitar yang ada di RW itu untuk go public melalui postingan atau kemasan-kemasan dalam media sosial itu. Sehingga anggaran pemerintah meningkatkan skill pemuda, pemuda yang ditingkatkan skillnya itu bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Itu namanya khairun nas anfa'uhum linnas. Itu kalau bahasa Indonesia intinya berkelanjutan lah ya gitu. Saya ke Mas Nizar lagi. Mas Nizar sebenarnya perlu nggak ya seorang wali kota Surabaya dengan masyarakatnya begitu majemuk, itu juga fokus untuk membangun kepemudaan di Surabaya ini. Apa kira-kira program yang bisa cukup tepat sasaran di sini kira-kira? Iya, kalau literasi digital saya kira sepakat ya, itu salah satu cara untuk kemudian pemuda itu bisa menggunakan gadgetnya itu untuk kegiatan yang jauh lebih positif. Ya. Tapi kemudian kontennya juga perlu di-upgrade. Ketika memang literasi digital, juga ada digital marketing, digital ekonomi dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika arus politiknya juga cukup keras, mengalihkan perhatian pemuda ke ekonomi itu juga bisa jadi bom waktu. Artinya pendidikan politik juga penting di sini, di samping memperkuat aspek literasi digital. Nah, edukasi politik ini agaknya kalau misalnya kita lihat dari pemerintah pusat agak kurang perhatian hari ini. Hari ini pemerintah lebih banyak menganggarkan APBN-nya untuk STEM, untuk saintek. Ya. Sedangkan untuk aspek politik, pendidikan sejarah, ekonomi, sosial, kebudayaan, ini agak minim. Nah, kalau misalnya Pak Eri bisa mengintervensi hal ini, artinya begini, tidak kemudian pemerintah itu menjadi antitesisnya dari pemerintah pusat, tetapi ini kan lagi-lagi kalau misalnya memang berdasar pada cerita Nepal misalnya. Kalau misalnya Nepal itu pendidikan politiknya sudah high konteks itu. Artinya mereka mungkin sadar politik, tapi memang massa kita nggak bisa kendalikan. Nah, kalau misalnya Indonesia hari ini justru dengan pendidikan politik yang lebih baik misalnya, mereka bisa menyalurkan protes, unjuk rasa dengan cara yang lebih baik, lebih arif misalnya. Nah, justru itu yang menjadi hal-hal yang bisa positif ke depannya. Ada added value di sana? Iya, ada added value di sana. Lalu kalau misalnya kita lihat Surabaya sebagai kota pahlawan, ada banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang masa kecilnya ada di sini. Hidup bergeraknya juga di sini. Tapi memang apakah itu bisa masuk ke dalam literasi mereka? Ketika hari ini
kita sedang berhadapan dengan stunting yang harus kita kejar supaya cepat turun agar tidak terlambat pada waktu dia dewasa sudah pegang digital. Itu kan berbahaya sekali. Stunting dengan literasi digital itu dua hal yang nggak langsung, tapi kalau misalnya nggak diperhatikan, ini yang makanya kita lihat di dalam sosial media ada banyak orang-orang yang mungkin komentarnya negatif, kasar, cenderung banyak hate speech-nya. Ada kemungkinan ini adalah hasil dari penanganan stunting yang tidak berhasil di masa lalunya. Artinya dikasih edukasi sudah tidak mempan, proses fisiknya sudah tidak mumpuni untuk menerima edukasi. Nah, ketika hari ini prevalensi stunting bisa ditangani oleh pemerintah, ini sesuatu titik terang yang baik. Nah, tinggal kemudian anak-anak yang berhasil keluar dari stunting ini tadi tidak terkena stunting, kemudian mendapatkan literasi yang lebih baik. Sekolah sudah didorong untuk STEM, tapi pemerintah bisa memberikan program-program di sekitarnya untuk meningkatkan aspek literasi yang lain, historical, terus tentang sosial, tentang politik. Jadi tidak melulu kemudian mereka mengetahui bahwa apa sih belajar politik itu, apakah belajar untuk bangun partai politik, tidak, tapi lebih pada kesadaran bahwa apa yang menjadi hajat hidup kita hari ini, kondisi hidup kita hari ini adalah hasil dari keputusan politik. Nah, supaya anak-anak itu kemudian nanti paham betul apa makna politik bagi diri mereka, nah itulah yang kemudian menjadi bagian yang mendidik karakter tadi itu. Jadi karakter building sembari meningkatkan kemampuan literasi digital itu dua hal yang penting untuk Gen Z hari ini. Menarik. Karena memang sebenarnya kalau bicara tentang kepedulian politik, kepedulian terhadap kinerja pemerintahan, warga Surabaya rasanya sangat peduli. Tapi memang di sisi lain warga Surabaya yang belak-belakan ini, kalau kita lihat memang ada banyak hate speech juga di media sosial gitu ya, yang juga akhirnya menyerang dari sosok wali kota Surabaya. Kami lanjutkan usai jeda, pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang-Bincang. Ya, kepedulian warga Surabaya terhadap kotanya, terhadap keberlangsungan atau berjalannya pemerintahan tentu dibutuhkan juga sebagai bagian dari pengawasan. DPRD Kota Surabaya juga mengawasi pemerintahan meskipun tadi Mas Tony sebagai Wakil Ketua Dewan mengatakan bahwa ya di Surabaya ini semua partai menjadi pendukung pemerintah. Begitu Mas Tony. Iya. Tapi kan bukan berarti tidak mengawasi. Warga pun akan selalu mengawasi meskipun mungkin pas kampanye juga mendukung CRI gitu ya. Kita lihat memang ada pro kontra ketika ada case-case tertentu. Tapi kalau Mas Tony sendiri melihat mungkin juga ketika reses bertemu dengan masyarakat juga berkomunikasi langsung dengan warga. Sebenarnya gimana menurut Mas Tony ketika ada banyak penyampaian-penyampaian yang cukup tajam ke kepemimpinan Pak Eri Cahyadi, atau Mas Tony sendiri melihat sebenarnya kalau di lapangan mereka sayang kok sama Mas Eri, atau gimana nih kenyataannya kalau Mas Tony lihat? Yang pertama, jadi meskipun kita semua ini partai pengusung wali kota dan wakil wali kota, tetapi pengawasan kita terhadap jalannya pemerintahan agar sesuai dengan apa yang direncanakan dengan yang diimplementasikan itu juga tetap berlangsung kok. Kita juga sering mengkritik, katakanlah mengingatkan baik wali kota maupun wakil wali kota, karena kami sayang gitu. Karena kami meyakini bahwa kepemimpinan tanpa kritik itu poten untuk korup. Itu satu. Yang kedua memang Mas, jadi partisipasi warga Surabaya untuk melakukan pengawasan jalannya pemerintahan itu memang luar biasa tinggi. Luar biasa tinggi. Dan kalau kita melihat lini masa perbincangan di media sosial, memang tone-nya Mas Wali ini agak sedikit negatif oleh netizen ya. Tetapi Mas Wali maupun saya maupun siapapun orang yang sudah mendharma baktikan hidupnya di politik pemerintahan itu harus paham atau meyakini satu hal. Dibenci dan dicaci dan dipuji itu sama-sama dibicarakan. Sama-sama dibicarakan itu bentuk perhatian. Itu berarti bentuk sayang, tapi caranya berbeda saja. Ada orang yang gemar memuji, ada orang yang gemar mencaci. Tetapi mau dicaci dan dipuji itu nilainya sama. Sama-sama diperhatikan.
Nah, artinya kalau dalam konteks itu Mas Wali sudah cukup negarawan lah untuk menghadapi itu semua. Tetapi yang penting bagaimana apa yang disuarakan oleh warga, baik melalui kanal media sosial maupun dalam ruang-ruang pertemuan verbal, karena Mas Wali Kota ini kan turun terus ini ke RW-RW untuk mensosialisasikan Kampung Pancasila, Mas. Nah, dalam setiap interaksi tersebut tidak penting siapa yang menyampaikan, tetapi apa yang disampaikan itu bagian dari akselerasi kehendak rakyat yang harus diimplementasikan oleh pemerintah dalam bentuk rencana pembangunan. Goalnya di sana gitu. Jadi katakanlah ketika pemerintah kota mau menerapkan parkir non tunai gitu. Wow, pro kontra dan tidak karu-karuan. Tetapi pro kontra itu adalah bagian dari ternyata masyarakat menginginkan ini, sehingga pemerintah itu punya gambaran kira-kira kebijakan apa yang akan diterapkan. Itu relatif lebih bagus. Kalau ada kota di Amsterdam itu Mas, jadi setiap wali kotanya, mayornya itu mau menerapkan kebijakan apapun, itu mereka punya kanal jawabannya hanya YN, yes or no. Jadi rakyat itu diberikan kesempatan sejak awal kira-kira begini, rakyatku, kami mau membangun bendungan antara sini sama sini, Anda semua setuju enggak? Kalau kemudian hasil referendumnya itu mayoritas setuju baru dilaksanakan. Kalau mayoritas no, mereka tidak melaksanakan. Nah, itu efektif menurut saya. Nah, pemerintah kota itu kan juga punya kanal-kanal itu, mulai dari aplikasi Sapa Warga, Wargaku dan lain-lain sebagainya. Maksud kami ini agar hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika itu jangan hanya memotret apa yang ditulis oleh rakyat, tetapi interaksi itu penting. Di era perkembangan teknologi informasi, kalau saya bisa menyadur pendapatnya Profesor Rimawan Kertajaya ketika ketemu saya itu, pemerintah itu cukup mengelola 3 hal ini dalam agar sukses. Pertama, bagaimana suara emak-emak yang dituangkan. Emak-emak ini kan berkaitan dengan sembako. Berarti kalau pemerintah bisa menjaga stabilisasi harga sembako atau inflasi, insya Allah akan ada di hati emak-emak. Terus kemudian di hati ABG. ABG itu kan ketika dia mengutarakan pendapatnya di media sosial atau kanal-kanal informasi pemerintah, itu ya dijawab, terima kasih Dek atas masukannya dan lain-lain. Jangan kemudian anak muda atau Gen Z mengkritik, kita tanya balik, apa solusinya lo? Rakyat jangan diminta solusinya gitu loh. Pemerintah lah yang digaji oleh rakyat, itu tugasnya mencarikan solusi atas keresahan masyarakat. Nah, yang terakhir ini woman gitu loh. Nah, kalau netizen. Nah, kalau 3 hal ini sudah dikuasai, insya Allah itu akan berbanding lurus dengan approval rate ketika nanti Mas Eri akan mengakhiri jabatan ini dengan insya Allah husnul khotimah. Karena dipuji, dihujat, nilainya sama. Nilainya sama, berarti sama-sama mendapatkan perhatian, ada respon. Sama-sama disayang. Lebih ngeri kalau nggak ada respon sama sekali. Nah, itu berarti kita khawatir itu. Kalau kemudian ada pemimpin posting sesuatu di media sosialnya, kemudian tidak ada interaksi. Nggak dipedulikan, itu malah lebih bahaya gitu. Ya, itu diacuhkan itu. Sakitnya di situ. Mas Ihsan mungkin juga bisa punya pendapat nih, kalau dengan kondisi kepemimpinan di era sekarang yang seperti itu gitu ya, mau nggak mau, apalagi sekali lagi Surabaya dengan karakter masyarakatnya yang begitu terbuka dan peduli terhadap kotanya. Apakah dengan cara-cara seperti ini menurut Mas Ihsan, Pak Eri ini udah cukup untuk bisa meredam, mengatasi, memberikan solusi? So far yang diperhatikan seperti apa, Mas? Ya, Pertama Pak Eri ini adalah efek dari indeks pembangunan manusia sudah sampai 7 ya, dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Mungkin sudah hampir ke 8. Itu sudah tinggi berarti? Iya, lumayan tinggi daripada daerah-daerah lain ya misalnya. Artinya secara skill argumentasi masyarakatnya udah beda daripada daerah yang lain. Jadi kalau misalnya memang sedikit berisik, yaitu efek dari pembangunan SDM yang dibangun beliau. Yaitu apa ya, konsekuensi ya? Itu konsekuensi, tapi konsekuensi yang sehat saya kira. Ketika masyarakat berani mengkritik. Karena ya tanpa kritik memang kecenderungan untuk korup besar sekali. Apalagi dengan daerah sekaya ini, dengan daerah yang cukup tinggi, sangat tinggi ya, PAD-nya sangat tinggi, APBD-nya oke sekali untuk membangun daerah. Tapi kemudian memang tadi salah satunya tarikan awal dari obrolan ini adalah
kenapa ketika legislatif dan eksekutifnya terkesan mesra, tapi ternyata kritik terhadap pemerintah kenceng sekali dari masyarakat, yaitu sebetulnya adalah bukti bahwa stabilitas elit itu tidak langsung mencerminkan stabilitas sosial. Artinya stabilitas sosial itu tidak bisa diparameterkan dengan akurnya legislatif dengan eksekutif. Karena warga tetap ada porsi di sana gitu ya? Iya, warga punya porsi dan punya daily struggle sendiri sebetulnya, yang tidak sepenuhnya itu terwakili oleh misalnya partai politik atau legislatif. Legislatif tentu punya konstituen, tetapi tentu partai politik akan mengambil rata-rata konstituen kami seperti ini, konstituen kami seperti itu, dan lain sebagainya. Ada juga konstituen lain yang bahkan masyarakat tidak mengidentifikasi dirinya sebagai konstituen, malah warga biasa aja. Itu lebih merasakan apa yang tidak tertransformasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Oke. Jadi ya saya ambil contoh tadi seperti topik tentang transportasi publik misalnya. Ketika pemerintah hari ini punya program transportasi publik, ini hal yang baik. Di beberapa negara yang lebih maju berhasil itu. Tapi satu syarat yang sulit dipenuhi atau menantang bagi pemerintah adalah masyarakat itu hari ini tinggal di mana. Oke. Artinya masyarakat itu hari ini cenderung tinggal menjauh dari kota atau cenderung mendekat ke kota. Masalahnya, transportasi publik membutuhkan konektivitas, yang syarat utamanya adalah hunian itu terkoneksi dengan sarana publik, dengan sarana bisnis, dengan pusat pendidikan. Jadi ketika masyarakat hari ini di Surabaya lebih cenderung tinggal di Sidoarjo, tinggal di Gresik, transportasi publik yang akan menyasar mereka kemana akhirnya? Itu akan lebih menyulitkan. Hari ini pemerintah punya solusi untuk menyasar di daerah-daerah yang tidak terkoneksi dengan program Warawiri. Yeah. Nah, tapi akan sampai kapan ketika hari ini masyarakat lebih cenderung memilih untuk melebarkan huniannya ke samping? Ini fenomena yang sama seperti di Amerika Serikat, namanya urban sprawl namanya. Jadi ketika masyarakat itu lebih mencari rumah yang semakin ke pinggir kota karena harga yang tinggi dan lain sebagainya. Dan Amerika pun dengan negara yang sebebas itu, pasarnya itu punya regulasi. Salah satu regulasinya adalah menahan agar harga hunian, harga sewa itu tidak melebihi ambang batas yang wajar. Karena tentu mayor di sana, para wali kota itu paham bahwa kalau masyarakatnya makin jauh dari kota kita, ya itu akan jadi bom waktu pada akhirnya. Ketika mereka tidak puas, ketika mereka mungkin akan, kita juga ditantang untuk memperbaiki dan memelihara tata ruang, Mas. Ya. Dan effort untuk menyediakan fasilitas jadi lebih besar gitu ya. Betul. Apalagi kalau misalnya kita nanti Indonesia akan punya IKN di Kalimantan. Tapi Jawa hari ini yang masih menjadi sentral dari pembangunan, dia juga mengemban tugas sebagai aglomerasi agraria misalnya. Dia juga menjadi salah satu pensuplai beras tertinggi. Tapi hari ini ya sawah udah mulai banyak ditinggal, udah mulai banyak dikonversi karena infrastruktur tadi itu. Nah hari ini masyarakat sedang menyuarakan itu. Ketika hal seperti itu pemerintah jangan hanya misalnya mengintervensi apa yang nampak di atas. Ini kan iceberg sebetulnya. Yeah. Apa yang di atas saja sudah sekeras ini, apalagi yang di bawah. Gitu. Apalagi yang terpendam. Jadi memang harus adaptif juga dengan kondisi dan harus ada terobosan-terobosan juga untuk membuat masyarakat juga mengikuti aturan tapi juga nggak menyusahkan dari pemerintah yang menyediakan atau melayani masyarakat tersebut ya. Usai jeda pemirsa, saya masih punya satu segmen terakhir, kami akan segera kembali dalam bincang-bincang. Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memimpin Surabaya di periodenya yang kedua saat ini pemirsa, dan memang banyak yang sudah dicapai, tapi banyak juga catatan yang harus diperhatikan. Saya kembali ke Mas Nizar sebagai catatan terakhir. Menurut Mas Nizar, apa yang bisa diteruskan atau apa yang juga yang harus bisa menjadi kewaspadaan nih sebagai kepala daerah di Surabaya? Pemerintah tentu harus mencoba untuk mempertahankan kebijakan yang memang berhasil untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan sosial masyarakat. Tetapi juga di sisi yang lain juga ada persoalan di mana pemerintah perlu juga turun lebih ke bawah lagi untuk mencari akar persoalan yang lebih mendasar. Oke.
tidak hanya melibatkan masyarakat dalam arti partisipasi secara di dunia digital, tetapi juga badan riset, badan pembangunan daerah, dan juga bagian-bagian penelitian dan pembangunan dari pemerintah, juga di sekitar kita juga banyak sekali kampus, itu juga perlu terlibat dalam memproduksi pengetahuan tentang apa sebetulnya yang terjadi di Surabaya, apa yang harus dilakukan di Surabaya, agar supaya pemerintah punya cadangan pengetahuan yang cukup untuk kemudian membuat kebijakan yang lebih transformatif. Oke, jadi memang program-program yang baik tentu harus yang tepat sasaran juga ya, Mas Izar. Saya ke Mas Tony, kalau melihat dalam setahun kemarin berjalan on the track, dalam setahun ke depan nih kira-kira masyarakat Surabaya akan dapat apa sih dari pemerintah? Iya, jadi apa yang disampaikan oleh Mas Nizar tadi itu, jadi dengan adanya Badan Riset Inovasi Daerah itu, ada salah satu hal yang belum dimaksimalkan oleh pemerintah kota. Surabaya ini memiliki kekayaan, di sini ini ada puluhan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Tetapi ini yang belum dikolaborasikan dengan baik. Bahwa setiap kebijakan yang baik itu mesti harus dilandasi dengan kajian akademik yang bagus. Nah, naskah akademik, hasil penelitian ilmiah inilah yang mestinya menjadi referensi utama bagi kebijakan wali kota yang akan diterapkan di masa-masa yang akan datang. Ini aset mahal yang dimiliki aset Surabaya mahal ya? Yang tidak dimiliki oleh daerah lain tetapi belum dimaksimalkan dengan baik. Mudah-mudahan dengan adanya Brida ini, Brida semakin meningkatkan kolaborasinya dengan seluruh perguruan tinggi yang ada di kota Surabaya untuk membuat naskah akademik, studi penelitian dan lain-lain, termasuk salah satunya adalah kita kemarin juga terima kasih mahasiswa UNESA ini bikin kajian tentang upaya mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo melalui rekayasa teknologi kecerdasan buatan di Waduk Moro Kerembangan. Nah, bagaimana? Ini menurut kami inovasi-inovasi itu kan mahal dan ini yang belum dimaksimalkan secara selama ini oleh Kota Surabaya. Makanya saya berharap Wali Kota Surabaya ini dengan adanya Brida ini, Brida mengajak kolaborasi seluruh perguruan tinggi yang ada di Kota Surabaya, baik negeri maupun swasta, dalam bentuk penelitian ilmiah itu tadi tentang apa yang akan diputuskan atau kebijakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan tujuan kita bernegara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat Indonesia. Ini yang mudah-mudahan saya berharap tahun ini segera dilaksanakan. Jangan kalau tiap kajian mengarah ke salah satu dosen perguruan tinggi negeri itu aja nih. Jadi nanti oligarki naskah akademik namanya. Point of view-nya harusnya bisa lebih banyak gitu. Iya, jadi semakin banyak pemikiran, referensi berbeda itu kan khasanah pengetahuan itu kan menjadi semakin lengkap sehingga wali kota memutuskan itu secara komprehensif. Itu yang menurut saya harus dilakukan di 2026 ini. Oke, mudah-mudahan memang Surabaya akan menjadi semakin lebih baik dan masyarakat warga Surabaya juga bisa menjadi bagian dari jalannya Surabaya ini juga semakin berkembang. Mas Tony, terima kasih Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Mas Reza, terima kasih dari UNESA atas kajian-kajiannya dan juga terima kasih pemirsa untuk kebersamanya di bincang-bincang kali ini. Saya Dista Nugraha pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.